Halo Sobat Tekno, gue sekarang lagi di Barcelona, tepatnya di Mobile World Congress 2024 yang digelar di Barcelona, di Spanyol. Nah, di sini gue lagi ada di depan booth Ericsson. Saya lihat tuh Ericsson, dan ini booth-nya gede banget di Hall 2. Bisa dibilang booth-nya Ericsson tuh paling gede di Hall 2 ya. Nanti kita masuk ke dalam, kita akan melihat beberapa teknologi 5G Ericsson dan sejumlah solusi serta pemanfaatan atau use case 5G-nya Ericsson. Nanti di sana tuh ada macam-macam, kalian bisa lihat. Penasaran ada apa aja? Ayo, ikut gue. Nah, di sini gue akan explore lebih banyak tentang area capture the value of 5G. Kenapa? Karena di sini terdapat pemanfaatan 5G atau use case yang berguna bagi konsumen sama perusahaan. Jadi di sini isinya bagaimana 5G itu bisa menguntungkan bagi mereka. Dan gue di sini secara spesifik akan membahas 4 use case 5G saja. Nah, apa aja use case-nya? Ayo kita lihat dan bahas satu persatu. Pertama itu ada use case 5G untuk live broadcasting. Di sini, teknologi 5G bisa dipakai untuk mendukung kegiatan siaran langsung dengan gambar atau video berkualitas tinggi, seperti misalnya gambar dengan resolusi 4K. Teknologi 5G ini juga bisa dipakai untuk menopang proses siaran langsung dari beragam daerah terpencil, sehingga proses perekaman dan transmisi audio serta video bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Menurut Ericsson, teknologi 5G ini bisa dimonetisasi dengan kerjasama antara operator komunikasi dan sejumlah perusahaan media. Nah, dalam model bisnis ini, kedua perusahaan bisa saling mengambil keuntungan dari teknologi 5G dengan berbagai proyek yang mereka bisa jalankan. Kemudian ada use case 5G untuk immersive sports fan engagement. Sederhananya, teknologi 5G ini bisa dipakai untuk menunjang kegiatan interaksi antara penggemar suatu tim olahraga, seperti misalnya tim sepak bola. Nanti, interaksi mereka itu akan dihubungkan dengan apa yang sedang terjadi di tempat atau lapangan olahraga tersebut berlangsung. Melalui use case 5G ini, yang biasanya dipasang di suatu tempat olahraga atau stadion, memungkinkan seseorang untuk melihat kondisi pertandingan yang sedang terjadi dari rumah mereka melalui perangkat apapun, salah satunya seperti smartphone. Tidak hanya melihat, pengguna juga bisa mengubah suasana stadion pertandingan, serta menyesuaikannya dengan situasi atau tampilannya sesuai dengan apa yang mereka mau. Sehingga, seseorang tak perlu jauh-jauh datang ke tempat berlangsungnya suatu pertandingan untuk merasakan sensasi atau keseruan di pertandingan tersebut. Nah, beragam fitur ini tentunya bisa dimonetisasi, sehingga perusahaan yang memakai 5G untuk immersive sports fan engagement bisa menawarkan beberapa opsi fitur premium atau berbayar apabila penggemar suatu tim ingin memakai fitur customization yang lebih canggih. Selanjutnya itu ada use case 5G untuk XR experience. Nah, di sini, beda dari yang dua tadi, seorang business expert dari Ericsson akan menjelaskan apa sebenarnya use case 5G ini. Ayo kita simak penjelasannya. Hi, so this is the XR experience where we give visitors a way to enjoy extended reality without having to wear the glasses. So what we built up is a 3D structure that represents a physical world. And with this transparent screen, we can overlay digital elements into that world. So here we talk about immersive communication, how communicating in 3D with lifelike avatars can create a more realistic and emotional connection. And for that we need a great connectivity in order to provide a reliable experience. We need, first of all, a high downlink frequency to ensure that the avatars are realistic. We need low latency to ensure that the experience is great and we can share this experience between each other from the same room. And that's where 5G comes into play. With 5G standalone and differentiated connectivity, we can ensure this to the user and enable the mass market scale of XR services. Okay. There's not a cheat in there. Nah, dalam prosesnya, XR Experience ini akan mengandalkan sejumlah kamera dan sensor yang bisa merekam gerak-gerik pengguna.
Nantinya, kamera ini akan mengirimkan sinyal dengan cepat, supaya gambar yang ditampilkan di layar bisa sesuai dengan apa yang pengguna mau atau bergerak ke arah yang sesuai. Agar bisa dimonetisasi, aplikasi XR ini bisa diselipi dengan berbagai fitur premium, yang tentunya hanya bisa diakses apabila pengguna membayar sejumlah uang ke penyedia aplikasi XR tersebut. Di use case yang terakhir ini ada Mode Reality by Startup 5G. Sejatinya, pemanfaatan 5G ini mengandalkan lingkungan virtual yang sama seperti XR Experience. Bedanya, use case ini mengandalkan kacamata AR dan VR, serta lingkungan virtual yang sepenuhnya bisa dibuat berdasarkan objek-objek yang ada di dunia nyata. Nah, ketika di sekitar kita ada meja misalnya, meja tersebut akan disulap menjadi objek digital yang berbentuk lain, seperti batu, batang pohon, dan lain sebagainya. Sehingga, pengguna tak akan menabrak objek tersebut ketika berada di dalam dunia virtual. Nah, di sini, suasana lingkungan virtual yang tersedia juga bisa digonta-ganti secara instan sesuai dengan preferensi yang tersedia. Pengguna tentunya bisa memilih suasana hutan, pantai, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman virtual instan seperti ini, yang tentunya hanya bisa berjalan melalui suatu koneksi dengan latensi rendah, bisa dipakai oleh perusahaan untuk memonetisasi 5G. Cara memonetisasinya tentu adalah dengan bekerja sama dengan para mitra komunikasi dan penyedia layanan AR atau VR untuk menghadirkan suasana pengalaman virtual imersif. Selain itu, sama seperti XR Experience tadi, lingkungan virtual ini juga bisa dibekali dengan berbagai fitur premium atau opsi suasana yang berbeda, yang tentunya hanya bisa diakses apabila pengguna membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang menyediakannya. Gimana use case yang udah gue explore tadi? Keren kan? Nah, jadi use case yang tadi gue tampilin dan beberapa use case lainnya itu masih dalam pengembangan dan belum diimplementasikan secara penuh. Nah, walau belum jelas nih, tentunya use case yang udah gue tampilin tadi membutuhkan jaringan 5G yang mumpuni. Nah, salah satunya yang disediakan Ericsson ini. Jadi segitu dulu video gue yang mengeksplor booth Ericsson dan beberapa use case yang ada di dalamnya. Gue Bill Clinton pamit undur diri dari MWC 2024 Barcelona. See you in the next video.